Cara menjadi orang sukses meskipun orang tua Anda bukan orang kaya. Emang ada orang sukses yang orang tuanya bukan orang kaya? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Plak! Zaman sekarang, kalau mau nanya sama orang, kalau bisa bawa samurai dari rumah biar dia jawabnya bener. Emang ada orang sukses yang orang tuanya bukan orang kaya? Oh, banyak. Hanya saja mereka tidak digembar-gemborkan media. Kalau nggak percaya, tonton saja channel-channel seperti Cap Capung dan channel-channel sejenisnya. Mereka jadi orang-orang sukses, tapi tidak diekspos media nasional dan diberi julukan Crazy Rich. Rich-nya udah, tinggal crazy-nya. Si itu loh yang, wah murah banget. Anda kenal almarhum Om Bob Sadino? Beneran yakin Om Bob itu memulai usahanya bermodal dengkul? Om Bob itu 19 tahun sudah diwarisi seluruh harta orang tuanya karena saudara-saudara kandungnya yang lain sudah hidup mapan. Kemudian beliau habiskan sebagian hartanya tersebut untuk keliling dunia dan menetap di Belanda sampai bertemu dengan pasangan hidupnya di sana. Sewaktu pulang ke Indonesia, beliau membawa 2 mobil Mercedes miliknya hasil kerjanya di Belanda sana. Satu dijual untuk beli tanah untuk menetap, satu disewakan dijadikan ladang usaha. Jatuh bangun di usaha itu hingga akhirnya depresi akibat tekanan hidup yang dialaminya. Tapi kemudian berhasil bangkit dari usaha ternak ayam petelur. Pelanggannya banyak yang orang asing karena memang sudah fasih berbahasa asing akibat dari berkeliling dunia dengan modal sebagian harta warisan orang tuanya. Jadi di sini saya bukan mendiskreditkan almarhum Om Bob Sadino ya, hanya saja usaha bermodal dengkul itu impossible. Minimal punya skill lah. Tadi sudah dijelaskan bahwa Om Bob itu diwarisi harta orang tua kemudian berkeliling dunia sehingga punya skill bahasa asing yang mumpuni. Jadi masih yakin usaha beliau hanya bermodal dengkul? Benarkah itu Esperanza? Tidak, Ferguson. Beliau punya skill atau kemampuan dan juga experience atau pengalaman. Pengalaman berkeliling dunia sehingga membuka banyak wawasan dan pengetahuan. Skill dan pengalaman itu modal yang sangat berharga untuk berwirausaha. Oke, kita kembali ke benang merah. Kembali ke tank. Bagaimana sih caranya menjadi orang sukses meskipun orang tua kita bukan orang kaya yang bisa mewariskan harta kekayaan atau sebidang tanah di mana-mana? Sebelum ke langkah-langkahnya, saya tanya dulu, menurut Anda sukses itu apa? Kalau ingin jadi orang sukses, harus tahu dulu sukses itu apa. Ini ditanya sukses itu apa pada diam aja. Jawab dong di kolom komentar. Buktiin kalau kalian itu tahu artinya sukses, sehingga kalian bisa berusaha untuk menggapainya. Kalau kalian gak bisa jawab apa itu sukses di kolom komentar, jangan-jangan kalian hanya mengejar angan-angan yang gak jelas. Jadi stop dulu video ini, pause dulu video ini, dan jawab di komentar. Sudah di pause dan dijawab di komentar? Enggak. Ente kadang-kadang ente. Ya udahlah ya, itu terserah ente. Aneh sih cuma ngasih saran aja. Gak apa-apa kalau ente gak mau jawab. Lah, kok jadi aneh ente begini ya? Oke, jadi sukses itu apa? Menurut buku Tatang Sutarma, maksud saya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sukses itu berarti berhasil. Dan saya setuju bahwa sukses itu adalah berhasil. Dan kata berhasil itu tergayot atau tergelayut atau tergantung dari target yang ingin dicapai. Oleh karena itu, jika Anda ingin sukses, tentukan dulu target yang ingin dicapai. Misal ingin memberangkatkan kedua orang tua ke Tanah Suci, ingin punya rumah sendiri, ingin punya mobil bagus, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Semua dapat dikabulkan dengan kantong berduit. Tapi bener kan, ingin apapun kalau nggak ada duit, bisa apa kita? Oke, lanjut Mas Bro. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia. Loh, sukses tidak harus jadi pengusaha. Banyak kok pekerja yang sukses, pegawai yang sukses meniti karir mereka sampai punya jabatan tinggi ataupun gaji tinggi. Jadi saya tegaskan di sini, sukses tidak hanya milik pengusaha. Sukses itu milik siapa saja. Jadi tak perlu khawatir jika Anda seorang pegawai tapi tidak punya waktu untuk berwirausaha, karena siapa tahu rezeki Anda memang di situ, kesuksesan Anda memang di situ. Jadi yang pertama adalah tentukan target kesuksesan Anda. Jika Anda ingin jadi pengusaha sukses, hal yang bisa Anda targetkan misalnya ingin punya usaha yang punya karyawan minimal 5 orang. Yang kecil-kecil saja dulu. Jangan langsung target yang besar yang sulit dicapai. Ibaratnya orang naik tangga, gak mungkin dong lompat sampai 5 anak tangga sekaligus. Step by step gitu loh.
Jika Anda seorang pegawai dan ingin jadi pekerja atau pegawai yang sukses, hal yang bisa Anda targetkan misalnya ingin punya gaji minimal 10 juta tiap bulan. Jika Anda seorang mahasiswa dan ingin jadi mahasiswa yang sukses, targetkan misalnya lulus cum laude atau dapat beasiswa S2 di luar negeri. Jadi siapapun Anda, pengusaha kecil, pegawai, mahasiswa, jika ingin sukses, tentukan dan tuliskan apa saja target yang harus Anda capai. Jelas ya? Kalau nggak jelas mungkin hidup lo aja yang nggak jelas. Langkah berikutnya adalah lebih rajin daripada orang lain. Kenapa bukan lebih bekerja keras atau kerja cerdas? Simple aja sih. Ingat pepatah Cina mengatakan, Wang xiao le ling xiao mei sun wukong cut pat kai dik chang e, yang artinya rajin pangkal pandai. Pandai memanfaatkan situasi dan kondisi agar menjadi keuntungan bagi kita. Salah satu ciri orang yang sukses adalah dia bisa memanfaatkan segala situasi dan kondisi agar menjadi keuntungan bagi dia. Contohnya pandemi kemarin ya kan? Banyak yang di PHK dari perusahaan, tapi bisa jadi petani sukses, bisa jadi peternak sukses, bisa jadi wirausahawan sukses. Itu karena pandai memanfaatkan situasi dan kondisi yang terjadi di sekitarnya. Karena di PHK, seorang laki-laki yang, maaf saya lupa namanya, daripada pelongok-pelongok di rumah, daripada ngelamun dan meratapi nasibnya, ia memilih untuk bertani. Itu pun lahannya sewa punya orang, dan hasilnya hanya dalam 3 tahun ia sudah beromset ratusan juta. Dan ia bukan berasal dari keluarga kaya. Dan tidak hanya dia, ada juga yang lainnya tapi terjun di usaha budidaya ikan nila. Kisahnya sama persis dengan yang barusan. Makanya, tonton channel Cap Capung. Jangan nonton kehidupan mewah artis-artis doang, ya enggak? Yang ada malah berangan-angan doang, termotivasi enggak. Oke, lanjut. Sampai mana kita tadi? Jadi lupa dah. Oh, tentang lebih rajin daripada orang lainnya. Rajin di sini bukan cuma rajin bekerja. Selain rajin bekerja, harus rajin juga belajar. Gak harus di bangku sekolahan. Belajar dari nonton-nonton channel bermanfaat kayak channel belajar berbisnis ini, ya enggak? Rajin silaturahmi juga sama teman-teman, kerabat, karena kemungkinan besar Anda akan mendapatkan peluang-peluang baru untuk Anda tekuni. Yang siapa tahu, salah satu peluang itu adalah jalan kesuksesan Anda. Misalnya, lagi reuni sama teman sekolah atau lagi reuni keluarga. Ada yang sukses di online shop, ada yang sukses jadi petani milenial, ada yang sukses jadi pengusaha besar, ada yang sukses jadi PNS bergaji tinggi, ada yang jadi tim IT di perusahaan besar, ada yang sukses jadi YouTuber, ada yang sukses jadi pengangguran sejati. Korek ilmu dari mereka sebanyak mungkin. Kalau memungkinkan, pinta mereka untuk mengajari Anda dan katakan Anda siap membayar ilmu mereka. Jadi pulang dari reuni minimal Anda punya pengetahuan baru yang nggak bisa didapat dari internet. Jadi langkah yang pertama yaitu tentukan target, step by step, urutkan dari target yang kecil sampai target yang besar, dari target yang termudah sampai yang tersulit. Langkah yang kedua yaitu lebih rajin. Lebih rajin bekerja, lebih rajin cari peluang, lebih rajin nambah ilmu, lebih rajin silaturahmi, dan jangan lupa lebih rajin sedekah. Langkah yang ketiga adalah selalu berbakti kepada orang tua dan meminta doa orang tua. Jangan kayak si Fajar Sad Boy yang lagi viral. Ditanya orang tua masih ada? Dia jawab, orang tua sudah tidak ada, tapi ayah ibu masih ada. What? Berbakti kepada orang tua tidak harus memberi mereka uang. Mereka lebih bahagia jika kita memberi mereka perhatian yang lebih. Misalnya ketika sakit kita rawat mereka. Jika sehat, kita traktir makanan kesukaan mereka, misalnya bakso atau martabak. Yang penting, cari cara agar orang tua kita itu happy dengan cara yang sederhana yang bisa kita lakukan saat ini. Jika kita hanya bisa memberi mereka sedikit, itu akan mereka maklumi kok. Bahkan biasanya akan didoakan supaya makin sukses. Dan doa orang tua itu luar biasa dan gak bisa dinilai dengan uang. Sadar atau nggak sadar, saat ini kita itu sedang menjalani proses terkabulnya doa orang tua kita yang pernah dipanjatkan dahulu. Jadi, jangan pernah durhaka sama orang tua. Semua orang selain Nabi Adam dan Siti Hawa, semuanya punya orang tua. Kecuali Sun Gokong yang lahirnya dari batu. Tahu Sun Gokong? Itu loh yang Seekor kera terpuruk terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa bertindak sesuka hati loncat ke sana ke sini, hiraukan semua masalah di muka bumi ini dengan sehelai buru dan rambut dari tubuhnya. Dia merubah menerjang segala apa yang ada walau halangan rintangan semakin panjang membentang tak jadi masalah dan akan jadi beban pikiran. Oke. Ngaco ya.
Gak apa-apa lah ya. Penjelasannya jelas ya. Kalau nggak jelas mungkin hidup lo aja yang nggak jelas. Hadirin ahli Jum'ah yang berbahagia, ada sedikit pengumuman dari kami. Pengumuman kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sebangsa tanah dan sebangsa air, maksud saya sebangsa dan setanah air, dimohon untuk menekan tombol subscribe dikarenakan hari ini posyandu. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.